Power handle, anti reverse, saat water konsep, bearingnya banyak, rubber sealnya juga menunjang ya di beberapa titik. Udah bagus sekali sih ini. Tampilannya yang nggak kalah mewah dengan merek-merek yang lain atau yang barang-barang yang sudah beredar di pasaran. Ini dia Virtus Sigmatic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel yang belum terkenal. Bantu like dan subscribe-nya juga ya teman-teman. Ini ada lagi ya, satu lagi ya, Virtus Sigmatic. Virtus Sigmatic yang saat water konsep juga ya. Ini kebetulan yang saya pegang ini size 1000 dan 2000. Kemungkinan 1000 dan 2000 itu punya body yang sama, hanya mungkin perbedaan di kapasitas tali atau rotornya ya. Untuk spesifikasi nggak jauh beda sama Virtus yang sebelumnya, Enigmatic ya. Hanya dia utamanya dengan high strength carbon body, nylon rotor dan aluminium spool ya. Jadi ini carbon body nylon rotor ya. Jadi mungkin karbon komposit bisa dibilang seperti itu. 81 ball bearing, lightweight juga, multiple ball bearing, silica gel dengan waterproof design CNC, high strength spindle ya. Corrosion resistant aluminium carbon fiber washer ya, carbon fiber washer nih. Ini carbon fiber washer nih, patut dicoba juga ya, kita bedah aja buat teman-teman. Kita bongkar bareng-bareng ya. Teman-teman kalau mau ini ditonton jangan di-skip ya. Ini dapat manual book juga sama seperti salah satu yang sebelumnya. Dapat manual book yang berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau mau baca silahkan dibaca-baca sampai tuntas. Untuk barangnya seperti ini. Oke, plastiknya kita simpan dulu. Nggak tahu kenapa suka excited sendiri kalau dapat barang bagus dengan ya bisa dibilang harganya masih ramah dompet ya, masih ramah di kantong. Ini nih Virtus Sigmatic, Virtus Sigmatic dengan detail carbon body. Ini katanya rotornya ini nylon rotor katanya, nylon atau ya semacam itulah. Intinya rotornya ini keras ya. Bisa dibilang, saya bilang bisa masuk ke karbon juga ya, dengan detailnya yang seperti ini. Detailnya yang seperti ini cakep sekali sih menurut saya ini. Clickernya. Nah, ini size 1000 ya. Size 1000 saat water Sigmatic. Line capacity ada di sini, teman-teman bisa baca aja. Diklaim maksimal drag di 12 kilo. Untuk size 1000 ini luar biasa ya. Yang umumnya saya tahu size 1000 itu berkisar antara 6 sampai 7 kilo. Ini 12 kilo. Gear ratio 521. Seperti ini. Untuk desain spoolnya cakep banget. Bodinya juga keren sih menurut saya, dengan harga yang ini kalau nggak salah di 250.000. Nanti teman-teman bisa cek aja di link yang saya sematkan. Putarannya selembut ini ya. 1000 saat water. Apa nih? Suka bingung saya, suka bingung. Kalau excited suka bingung, diem aja, hening. Keren sih ini, keren. Saya belum tahu nih. Mudah-mudahan sama dengan saudara pendahulunya ya. Dia punya handle, ada rubber sealnya atau ada seal karet untuk menahan air supaya nggak gampang masuk body. Anti reverse partinya ya, sudah anti reverse atau one way system. Handle juga sudah power handle ya. Kita intip dulu di bagian sini. Ini harusnya ada, yap. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada bearing ya. Itu bearingnya, bukan bushing. Seperti itu ya teman-teman. Ini udah cakep sekali menurut saya. Putarannya juga lancar banget ya, karena dia menggunakan bearing di bagian handle-nya. Oke, handle udah selesai. Kita masuk ke mana lagi ya? Penutup handle sebelah kanan. Ini kalau saat water konsep pasti ada ini ya. Ada seal karet ya, ada seal karet juga. Jadi ini bagus tanpa gimmick. Keren kan? Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau dapat barang yang nggak pakai gimmick tuh happy aja. Cuma happy-nya orang beda-beda ya. Ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang cuma senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, rubber seal di bagian depan juga ini udah bagus ya. Silica gel, kalau di sini dalam speknya ditulis silica gel waterproof design to resist liquid corrosion. Keren kan? Keren kan? Spoolnya. Oke, kita buka dulu.
Kita lihat seperti ini spoolnya, tampilannya keren banget ya. Size 1000-nya asik banget buat main ultralight ya. Support dari desain spoolnya ini cakep banget buat main UL atau kolam harian nggak masalah ya. Kata siapa kolam harian nggak boleh pakai saltwater? Nggak ada yang bilang gitu ya. Bisa buat mancing di mana aja. Nah kan, karbon drag washer, pantas diklaim sampai 12 kilo. Ini keren sih, ini keren sih. Ya ini bagus banget ya dengan karbon drag washer nih. Asik kan? Mantep nih. Ada 3 lapis drag washernya, 3 lapis umumnya ya. Kita lihat ada support bearing kah? Di sini, di sini malah hilang ya. Di sini yang saya temukan ada 3 pasang key washer, dengan 2 drag washer, 2 karbon drag washer. Ini agak rancu juga. Biasanya di sini ada 1, tapi jelas di sini ada 1 support bearing. 1 support bearing kita coba keluarin, mudah-mudahan dia mau ngikut. Oke, mau ya. 1 support bearing seperti ini. Ya, ini udah bagus banget buat menunjang putaran spool supaya tidak bergesekan langsung dengan main shaftnya ya. Nah, ini dia untuk drag washernya karbon. Untuk material key washernya oke, bagus nih, nggak nempel magnet loh. Magnet yang ada di obeng biasanya kalau dengan key washer real standar, bukan saltwater konsep, itu nempel. Kalau ini nggak, ini udah cukup bagus ya. Kalau ini bagian knop masih ada reaksi terhadap magnetnya, nggak masalah. Oke, lanjut lagi kemana nih? Support bearing udah, spool udah. Kita, licin tangan saya. Nah, clicker. Teman-teman ini punya advance clicker ya. Virtus Sigmatic ini punya advance clicker. Jadi udah pasti nyaring sekali dari suaranya, lebih enak didengar juga. Ini ada spacer, dua lapis ya, 2 lapis spacer. Jadi teman-teman kalau nanti ada spoolnya, ketika kita ngegulung ada terlalu banyak di depan atau di belakang, ini bisa setting di spacer ini ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Bukan saya ingin menggurui, hanya bantu review aja ya. Kita bantu review. Ini keren, di belakang juga ada key washer lah, bisa dibilang key washer. Banyak sekali key washernya. Kikuk keren sih. Saya coba buka bell armnya dulu. Line rollernya nanti. Untuk dari screw bukan screw ya. Aduh, saya suka bingung antara screw atau baut. Ya intinya baut lah ya, bahasa gampangnya ini baut aja. Ini udah keren sih, nggak bereaksi sama magnet yang ada di obeng. Setidaknya dia punya daya tahan lebih dari kemungkinan korosinya ya, daya tahan lebih. Oke, ini bisa dibuka. Nah, di sini line roller nih, kita coba buka. Ada berapa? Nah, ini auto kebuka. Karena biasanya saya buka line roller dulu, tapi saya buka sekarang dari bell armnya dulu. Belum. Nah, seperti ini. Line roller yang sudah disupport. Oke, 2 bearing. 2 bearing ya, teman-teman. Atas dan bawah sama seperti Enigmatic. Kita buka dulu, keluarin. Nah, satu lagi di sebelah sini. Nah, 2 support bearing di line roller. Ini keren sih. Umumnya 1 tapi ini 2. Jadi gokil, menurut saya udah bagus banget. Dengan harga 250.000 ya, mulai dari 250.000. Ini udah bagus menurut saya. Udahlah, pasti sih ini. Satu konsepnya ini kayaknya dapat banget. Kalau di bagian bell spring guide ini mungkin masih bereaksi sama magnet, tapi teman-teman gak usah khawatir. Di sini sudah cukup banyak grease yang melumasi. Jadi ini udah aman sekali menurut saya. Kalau mau ditambahin silahkan ditambahin lagi. Untuk otomatiknya juga sini udah bagus ya. Oke, ini untuk bobot, aduh saya lupa Selalu nggak bawa timbangan. Kita timbang, beratnya ada di 227 gram.
Bisa dibilang nggak ringan banget, tapi juga nggak berat banget sih. Nah, ini ada baut yang bereaksi sama magnet, tapi nggak masalah. Ini di bagian pengunci dari rotor baut ya, rotor nut atau rotor bautnya. Ini ada juga rubber seal untuk di bagian main shaft, menghalangi air supaya nggak masuk ya lewat main shaft. Lewat sini ini kehalangin sama rubber seal ini bagus. Luar biasa, selalu excited kalau ketemu barang dengan harga yang ekonomis, bukan berarti murah, bukan berarti mahal, ekonomis, dan fitur tanpa gimmick. Seneng banget kalau udah tanpa gimmick. Ih, enteng banget ya, enteng banget ini rotornya. Dengan konsep air rotor juga ada sedikit celah-celah, mengurangi beban rotor, dan ini cukup keras. Ini cukup keras untuk size 1000. Maksimal drag 12 kilo mungkin bisa didapat, tapi sepengalaman saya kalau kita kasih grease di sini, ini kan ada grease-nya juga ya. Kalau kita kasih grease, maksimal drag mungkin turun, tapi smoothnya nanti tali ketika ada fight itu nggak akan patah-patah ya. Mungkin bisa keluar pelan-pelan, tik 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 gitu kan. Kalau misalkan ketahan itu biasanya umumnya ada yang putus di line roller talinya. Kalau talinya nggak kuat. Itu pengalaman saya sih, pengalaman saya doang. Nah, ini untuk penutupnya juga sama nih. Bagus ya, ada penutupnya untuk bagian pinion gear one way. Ini ada penutupnya. Cuma mungkin kalau dibanding saudara sebelahnya atau merek lain ya, biasanya itu ada support seal di bagian belakang sini biasanya. Tapi nggak masalah. Ini harganya ekonomis banget ya. Nggak nyampe 300.000, nggak nyampe 300.000. Udah keren pol. Saltwater konsepnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini ada lubang 3, nggak tahu saya juga buat apa nih. Ada 3 lubang yang jelas kalau untuk bautnya atau skrupnya di sini, skrunya di sini. Nggak tahu yang 3 buat apa. Oh, ada pengunci di sini, ada dudukan ya. Ada dudukan di bagian sini. Jadi ini nanti terkunci di bagian sini. Bagus nih, bagus. Mantap. Oke, kita buka lagi bagian paling krusial. Bagian paling mengkhawatirkan ini. Kalau kita buka per ini nih. Yap, satu bearing juga untuk support pinion gearnya di bagian depan. Ini rumahnya ya, ini housingnya. Housingnya plastik nggak masalah. Dan ini one way-nya. Ya, dengan bearing bambu, ini udah bagus sekali. Mana tadi bearingnya? Oh, ini. Kita buka dulu bearingnya. Satu housing, ini bagus dengan bearing tertutup ya, bearing tertutup, dan ini ada satu spacer. Kenapa bearing perlu ada spacer? Karena supaya putarannya semakin maksimal. Nah, ini untuk one way, ini untuk pinion gear dengan bahan brass atau kuningan. Mantap, ini mantap. Saya suka lagi. Oke, bagian body. Dari awal impresinya udah kena. Saltwater konsepnya udah dapet langsung. Ya, minimal dari skrunya atau bautnya ini udah seneng banget sih kalau dia nggak nempel magnet. Karena ya beberapa pengalaman saya dulu ketika pakai reel yang terjangkau juga ya, itu banyak yang masih nempel sama magnet. Itu agak disayangkan karena setelahnya ketika kita bawa ke saltwater atau kehujanan, tanpa kita maintenance atau rawat, biasanya jadi karatan. Agak kurang estetik aja sih, agak kurang suka aja kalau ngelihat ada skru yang karatan seperti itu sih. Tapi untuk fungsi nggak masalah ya, nggak masalah. Cuma ini lebih meyakinkan lagi untuk saltwater konsepnya jadinya. Bagus nih. Ini juga ya, semua bagian skru di bodinya. Satu yang paling di belakang kecil ya, yang di belakang kecil sama yang di depan ini kecil. Ini agak, kalau nggak nempel magnet tuh malah lebih susah ngebukanya ya. Karena biasanya kalau nempel magnet itu lebih gampang aja. Nah, jadi yang kecil ada 2 di bagian depan sama belakang, ini kecil, di bagian 2 yang ini atas sama bawah itu besar. Dan ini juga konsepnya sama, handle-nya bodinya ya. Sorry, di video sebelumnya saya nyebut handle-nya ya. Untuk bodinya atau real foot-nya ada di sebelah kiri. Untuk side plate-nya ada di sebelah kanan. Ini ya sama dengan beberapa merek lain ya, bukan berarti beda ya. Hanya sama dengan beberapa merek yang lain.
Nah untuk apa ini namanya? Oh lompat. One way maju mundurnya ya, maju mundurnya ini dengan dari bahan plastik. Sebentar saya cari dulu. Tadi ada yang lompat. Oke, sudah ketemu. Nah, sesuatu yang krusial. Kalau ini lompat, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan ya buat saya ya. Oke, nanti aja kita pasanginnya nanti aja. Ini pair untuk one way-nya ya. Untuk one way-nya. Ini untuk gearnya kita lihat dulu. Di sini sudah menggunakan ball bearing yang tertutup ya, udah bagus sekali. Ada spacer di dalamnya di antara ball bearing dengan gear yang cukup tebal. Ini cukup tebal sekali ya. Ini untuk oscillating gear. Asmen gearnya ini bisa dibilang bahan stainless, bisa dibilang ya. Bisa dibilang stainless. Ini nggak bereaksi sama magnet. Kalau dengan magnet yang cukup kencang pun nggak bereaksi, jadi bisa dibilang ini stainless steel Asmen gear ya, Asmen gear. Oke, lanjut lagi. Didukung oleh satu slider guide ya, satu slider guide dan ada plat di bagian atasnya. Ini juga untuk membantu apa ya, supaya maju mundurnya main shaft itu bagus ya, pada tempatnya, nggak kabur. Grease-nya cukup banyak, jadi kalau teman-teman beli kemungkinan tidak perlu re-grease ulang ya, karena ini cukup banyak ya, menurut saya udah cukup melimpah. Nah seperti ini untuk main shaftnya ya, main shaftnya. Bearing satu lagi ada di sebelah kanan handle ya, sebelah kanan handle. Apakah ini bisa dibuka atau keganjel? Soalnya biasanya agak keganjel ya. Oke, keganjel sama oscillating gear. Kita buka dulu oscillating gearnya. Menurut saya juga sama, ini nggak ada bearingnya di oscillating gear. Oke, nggak ada bearing di sini. Tapi ini udah bagus menurut saya, dengan standar seperti ini udah bagus sekali. Nah di sini ada satu bearing seperti ini. Untuk ukuran bearing nanti aja kita ukurnya kalau ada kerusakan ya. Kalau diukur dari sekarang ya, namanya juga masih baru, kita tidak berharap punya barang yang rusak ya, atau misalkan cepat rusak misalkan, jangan berharap seperti itu. Kita harus berharap yang awet-awet aja. Ini menurut saya. Sorry kameranya mungkin terlalu atas ya, saya geser ke bawah dikit. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk Virtus Sigmatic 250.000. Perintilannya sebanyak ini. Bodinya karbon. Ini ringan sekali ya, ringan banget. Duh sayang saya nggak ada timbangannya. Nanti kita timbang aja lah mungkin. Ini bodinya karbon, enteng banget ya. Cakep sih ini. Ini cakep ya, menurut saya bagus. Ringan sekali. Size-nya mulai dari 1000 sampai 6000 juga teman-teman, kalau ada yang mau cari. Bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang main ke saltwater atau misalkan mancing harian dengan budget 250.000, cari yang ringan, ada daya tahan airnya juga atau daya tahan karatnya. Ini juga nggak masalah. Jadi nggak ada aturan bahwa saltwater hanya untuk dipakai di laut, nggak, bebas teman-teman mancing dimanapun. Untuk gear ratio menurut saya ini 5.2:1 dari ukuran 1000 sampai 4000. Untuk 6000-nya kemungkinan itu di rasio 4.7:1. Jadi ini udah keren banget ya. Seperti ini teman-teman ya dalemannya. Mungkin saya nggak panjang lebar. Nanti kalau teman-teman mau juga saya masukkan di link deskripsi untuk pembeliannya, link pembeliannya. Sementara itu saya bakal rakit ini dulu sampai jadi dan kita lanjutkan ke kesimpulannya. Oke teman-teman, sudah selesai perakitannya dan ya sudah kembali normal, putarannya yang luar biasa smooth ya, seperti ini. Virtus Sigmatic 1000 saltwater yang saya pegang ya. Clicker yang cukup nyaring. Keren banget nih, keren banget ya. Virtus Sigmatic, body rotor karbon bisa dibilang. Drag washernya juga karbon. Handle-nya dengan rubber. Ini rubber dengan bentuk T-knob seperti ini. Power handle anti reverse, saltwater konsep, bearingnya banyak. Rubber seal-nya juga menunjang ya di beberapa titik, udah bagus sekali sih ini. Tampilannya yang nggak kalah mewah dengan merek-merek yang lain atau yang barang-barang yang sudah beredar di pasaran. Ini dia, saya persembahkan Virtus Sigmatic. Untuk kesimpulannya, 8 plus 1 ball bearing dipertanggungjawabkan, rubber seal dipertanggungjawabkan, material mulai dari screw dan lainnya
Ini sudah 1 water dipertanggungjawabkan. Harganya 255.000 sampai 295.000. Itu yang saya lihat di beberapa marketplace. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau, silahkan nanti kunjungi link yang saya simpan di deskripsi. Kalau misalkan mau, tinggal pilih aja size-nya yang pas. Untuk main saltwater, jigging atau dasaran, saya saranin untuk size 6000. Untuk ultralight 1000. Koalaman 2000, 3000, 4000. Tinggal disesuaikan sesuai selera kalian masing-masing ya. Seperti ini teman-teman. Saya Fajar di sini. Mohon maaf kalau ada salah penjelasan karena saya mencoba untuk serealistis mungkin, semurni mungkin tanpa ada editing. Jadi kalau ada saya salah pengucapan, mohon maaf. Banyak nya ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Saya izin pamit di sini, Fajar Setiawardana. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini membantu dan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.